Shalom semua jemaat terkasih yang dicintai Tuhan tanpa batas, tanpa syarat. How are you? Dan saya percaya di bulan-bulan yang memang sepertinya gak menentu, yang saya tahu banyak laporan yang dimana krisis ekonomi, keuangan keluarga terjadi. Tapi saya mau kasih tahu pada kalian, berdasarkan semua firman yang telah kita dengar selama ini, that we are facing a storm. Tapi ternyata sebagai leaders dari Gereja Generasi Apostolik, leaders pilihan Tuhan, you are chosen. Anda semua sedang dikeluarkan kemampuan kepemimpinannya yang terpendam selama ini karena diselimutin dengan kenyamanan dunia. So this is the time, every potential that you think you don't have, makanya Anda suka banding-bandingin sama orang, sekarang akan terbuka, tersingkap. And I'm glad untuk musim pandemi ini karena buat saya ini Tuhan mencet tombol restart button. Let's start from zero again and we start from rest. Rest di mana saudara-saudara? In the presence of God. Biar God start doing the work inside of us and we just bring it out. Apa yang dia kerjakan dalam kita. Nah, saya mau bagikan pada kalian semuanya apa yang menjadi berkat bagi saya. Saya tuh punya tools ya. Setiap leaders tuh punya tools untuk mengembangkan dirinya sendiri. Sebab in every season you need to develop something. Apalagi season yang berat kayak begini. Kita udah masuk yang ke bulan ke-7, ke-8. Di mana kita harus WFA. Kalau orang-orang berkata kapan balik ke normal? Apa sih yang normal? Normalnya ya caranya Tuhan dong. Bukan cara yang sebelumnya dong. Emang Yesus sebelumnya udah menyenangkan hati Tuhan? Belum. So the norm now, apakah ibadah itu berkumpul apa melalui online? It doesn't matter. I think both style it works. Saya ter-challenge sekali dengan Rasul Paulus. Walaupun tahanan rumah, walaupun tahanan negara, walaupun tahanannya orang Farisi. Anda tahu? Even when Jesus ditangkap, dianiaya. Dan 12 murid yang 3 tahun lebih dengan kata lain dikelonin, ditemenin, dibimbing, pendampingan 3 tahun. Yesus itu memuridkan dengan gaya hidup, peneladanan. Bahkan pada waktu dia disodorin oleh orang Farisi kepada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus kirim ke Herodes, padahal dua musuhan. Gara-gara Yesus jadi berteman mereka. Dari Herodes kirim balik lagi ke Pontius Pilatus. Anda tahu nggak? Yesus itu adalah guru pemuritan tanpa khotbah. Dia diancam caci maki oleh orang Farisi. Harus salibkan. Pontius Pilatus berkata, aku tuh nggak ketemu apa-apa yang salah sama kamu loh. Terus dia ambil baskop, dia cuci tangan di depan semua orang. Saya nggak tahu dia salah apa. Ini hukumnya kalian. Tapi karena kamu tekan aku akan pakai hukum Romawi untuk dia disesahkan. Nah di hari Paskah mesti dilepasin nih. Siapa yang mau dilepasin tahanannya? Barabas si pembunuh itu atau Yesus Kristus? Mereka mintanya Yesus. Terus Yesus ditanya sama Pontius Pilatus private. Engkau raja orang Yahudi ya? Yesus diam loh. Terus istrinya Pontius Pilatus datengin ke si Pontius Pilatus. Aduh, kamu jangan main-mainnya sama nih orang. Aku tadi malam gak bisa tidur. Aku mimpi yang mengerikan. Saya tuh kagum loh sama Injil. Itu bukan buku gede. Bukan gambar the big picture aja. Even istrinya Pontius Pilatus dapat mimpi. Dikasih tahu suaminya yang akan jeblosin Yesus dan menyesahkan dia dengan cambuk dan mahkota duri dan dicambukin 40-1. Perkataan internal istri ke Pontius kok bisa ditulis di Injil kita loh. Jangan sentuh dia. Nah, semakin saya renungkan keempat buku Injil, saya udah kelar, saya ngulangi lagi dari awal. Mulai lagi, saya sukanya mulai dari Yohanes dulu. Because it's the book of love. Supaya aku bacanya out of a heart that is filled with the love, agape love-nya Tuhan. Di dalam perjalanan pribadi Yesus, sebetulnya yang lagi diarak-arak, yang lagi ditonton tuh siapa? Bukan pengajarannya. Orang itu lagi ngeliat orangnya. Sama dengan saya, waktu saya bagikan firman. Yang ditonton emangnya firman khotbah yang kita bikin setengah mati. Ada yang dadak-dadakan, ada yang disiapkan 2 minggu yang lalu. Ada yang baru sekarang mesti dibikin PowerPoint-nya.
Do you think anybody is interested to listen? Makanya PowerPoint itu menarik. Because it's a power to point to you. Kalau betul-betul ke point to you, you take a screensaver, a screenshot. Betul gak? Tapi dibaca lagi gak? Kalau Yesus powerful, dia gak ngomong. Dia punya pembawaan diri. Dia punya peace that beyond understanding yang memelihara hati dan pikirannya. Itu yang ditunjukin. Nah ingat ya, di episode sebelumnya saya berbicara mengenai bahwa Yesus itu pada waktu GGA direstrukturisasi, akte itu perlu dirubah-rubah, makanya banyak orang yang keluar. Namun perubahan pengurus akte yang baru itu berlangsung secara progresif, kalem dan teratur, nggak tergesa-gesa. Karena yang mesti dimasukin namanya adalah orang-orang yang memang mau mengabdi. Bukan dipinjemin namanya saja. Jadi yang sebetulnya direstrukturisasi bukan organisasi per paper. Tetapi the human life document. The living human document. Dokumen daripada manusia hidup itu. Ini istilah yang kita belajar dari sekolah konselor. The living human document. Setiap Anda dan saya ini dokumen hidup. Yang tahu itu Tuhan. Dan yang paling tahu itu cuma Tuhan dan Anda. Kalau Anda gak buka your personal living document, ya juga gak ada orang yang tahu. Jangan nanti sampai orang yang menemukan, memergoki pas dapat berita negatifnya Anda. Anda bisa luka. Anda bisa malu. Betul gak? It's better that sebelum dipergok orang, sebelum dikorek-korek orang atau ketangkep basah, why don't you fix your living human documentnya dulu. Kita beresin dong dokumen kehidupan kita. So dari buku dari Gordon MacDonald judulnya Ordering Your Private Life. Pada waktu saya membaca buku itu sekilas belum kelar. Ini buku alat sih. So it's a practical book. Jadi ini gak bisa untuk baca kelar gitu, gak bisa. I need to apply it to myself. Di sini kita mesti ingat kembali bahwa Allah tertarik untuk mengundang Anda menjadi pengikut Dia melalui mengikuti Yesus putranya. Karena itu Allah yang inkarnasi kan, datang ke bumi sehingga Anda bisa ngikutin Dia. Semua pengikut Yesus, Dia berkata kepada Nikodemus, kalau Nikodemus itu orang Farisi, mereka sibuk melakukan semua peraturan upacara agama Farisi, Yudaisme, hukum-hukum Allah semua dilakukan secara intelek. Tapi gak pernah diizinkan masuk ke hati loh. Nah beda sama Yesus. Kalau Yesus itu dari hati keluar ke mulut. Apa yang ada di hati Dia, itu dia yang Dia ngomongin. So saya akan lanjutkan lagi di episode berikutnya. Saya tidak mau Anda menjadi Kristen kosmetik. Penampilan aja kayak Kristen tapi dalamnya hollow. Bolong gitu loh. Oke. Seperti saya katakan di episode sebelumnya, seperti GGA direstrukturisasi, sebetulnya yang direstrukturisasi itu dalamnya saya, pemimpinnya dulu. Sebab God change from the inside out. Allah selalu melakukan transformasi dari dalam keluar. Kita berdoa ya, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Supaya Anda bisa aplikasi di waktu yang sangat mengerikan dan penuh dengan krisis dan tak menentu panjangnya kapan selesai. We don't know. Can we be at peace with ourselves and with God? Kita doa ya. Bapa kami di surga, aku berdoa agar setiap umat-Mu yang Kau kasihi di GGA dan siapapun teman-teman online kami yang ikut bergabung, berkati mereka untuk mereka mengurusi their own private world, dunia pribadi mereka. Supaya di luarnya itu menjadi ekspresi proyeksi yang ada di dalam yang Tuhan transformasikan seperti yang Tuhan mau. Sehingga kita tidak memproyeksikan manusia lama, tapi memproyeksikan manusia baru di dalam Kristus. Berkati umat-Mu untuk mulai belajar
menyadari bahwa siapa kita jauh lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Terima kasih Bapa meteraikan firman ini sehingga mereka bisa betul-betul satu persatu bersama aku Tuhan hamba-Mu bisa mengalami pertumbuhan yang eksponensial, yang fruitful di musim yang kering seperti ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. God bless you. Kita lanjutkan di Daily Feed sesi episode berikutnya.